I got it. I'll get it. Halo guys, kembali lagi di List Channel. Nah, kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Annabelle Creation. Nah, di mana kisah ini diawali oleh pembuat boneka yang sedang menyelesaikan pekerjaannya. Ia bernama Bapak Samuel Mullins. Ia menciptakan karya dari salah satu yang terbaik dan karya miliknya disukai banyak orang. Saat ini, Bapak Samuel membuat sebuah boneka edisi terbatas, yaitu yang dikenal adalah sebuah boneka bernama Annabelle. Sesuai dengan judulnya, film ini menceritakan sejarah boneka itu lahir. Film ini dirilis pada tahun 2017 dan merupakan prequel dari film sebelumnya yang berjudul Annabelle 2014. Pada saat menyelesaikan pekerjaannya, tiba-tiba ada seseorang datang menyelipkan selembar kertas di bawah pintu. Kertas itu bertuliskan "Find Me". Bapak Mullins yang juga masuk ke dalam rumah dan menemukan sebuah selembar kertas yang bertuliskan "Closer". Ia melihat ada seseorang di balik tirai sedang bersembunyi. Kemudian ia menuliskan sesuatu dan menaruhnya di sebuah tempat. Tiba-tiba seorang anak kecil yang sembunyi di balik tirai keluar mengambil surat itu, lalu Pak Samuel menangkap anak itu dari belakang sambil bercanda dengannya. Gadis itu bernama Annabelle dan biasa dipanggil bernama Bee. Saat ini Bapak Samuel dan keluarga kecilnya di rumah besar di desa terpencil, dan Bee juga suka mendengarkan suara musik sebelum tidur. Keesokan harinya ia berjalan ke kota, tiba-tiba perjalanan mereka terhenti karena ban mobilnya kempes. Bapak Samuel mencoba mencopot roda itu dengan keras hingga semua baut terlempar ke tengah jalan. Bee melihat itu lalu pergi mengambilnya. Tanpa sengaja, mobil datang lalu menabrak Bee, sehingga membuat keluarganya kehilangan Annabelle selamanya. Setelah 12 tahun berlalu, sejak peristiwa itu terjadi, mereka tidak ingin terus berlarut-larut dalam kesedihan. Dan Bapak Mullins memperbolehkan rumahnya ditempati oleh anak yatim piatu. Singkat cerita, ada 6 orang anak yang ditemani oleh suster yang akan tinggal di sana. Pendeta yang telah mengantarnya mengatakan kalau di rumah itu ada Bapak Samuel dan istrinya. Namun, istri Bapak Samuel sedang sakit-sakitan dan mereka harus mau membantunya jika dibutuhkan. Anak gadis ini bernama Jenny. Dia adalah anak sandang disabilitas. Suster meyakinkan kepada Bapak Mullins kalau anak-anak tidak jadi beban di rumah Pak Mullins. Pak Mullins mengantar anak-anak dan sementara Pak Pendeta mengambil barang-barang mereka. Di dalam rumah, Pak Mullins menunjukkan kamar mereka yang berada di lantai 2. Namun Janice meminta untuk tinggal di kamar bawah saja karena ia merasa kesulitan jika harus naik tangga. Kemudian Bapak Mullins menawarkan kursi lip yang dibuat untuk istrinya untuk digunakan oleh Jenny dan mencobanya. Setelah sampai di atas, Jenny mendengar suara seperti langkah kaki berjalan, dan perhatiannya teralihkan akibat teman-teman naik ke atas. Kemudian Jenny menemukan kamar yang berisi 4 ranjang dan temannya masuk ke sana dan mengatakan temannya memilih kamar itu. Jadi Jenny mengalah memilih kamar lain untuknya. Kemudian Jenny menemukan kamar dan mendatanginya. Ketika Jenny hendak membuka pintu, tiba-tiba Pak Mullins menghadang menyuruh pilih kamar lain saja karena kamar ini terkunci dan tidak boleh ada yang masuk di kamar ini. Lalu salah satu temannya memanggilnya. Teman-temannya ini bernama Linda dan Linda meminta Jenny untuk sekamar dengannya dan dengan senang hati Jenny menerimanya. Malam itu Jenny gelisah
dalam tidurnya dan ia mendengar langkah kaki kedua kalinya dan Jenny melihat di bawah pintu ada seseorang melempar sebuah kertas bertulisan "Find Me". Ia pun segera keluar untuk mencari siapa yang melakukannya. Kemudian di kamar rahasia itu keluar lagi surat yang bertulis "In Here". Pintu yang seharusnya terkunci itu tiba-tiba bisa kebuka dan Jenny masuk ke dalam kamar itu. Di dalam kamar itu banyak mainan. Jenny menerka sepertinya kamar itu milik anak gadis. Lalu Jenny membuka mainan itu dan perhatiannya Jenny tertuju pada mainan miniatur itu. Lalu Jenny membukanya dan menemukan kunci, lalu Jenny mengambilnya. Tepat di sampingnya, Jenny melihat ada lemari yang mirip dengan lemari miniatur itu. Lalu Jenny menggunakan kunci itu untuk membukanya. Tiba-tiba Jenny melihat boneka yang sangat menyeramkan. Lalu Jenny takut dan menutupnya kembali. Lalu Jenny pergi dan ternyata pintunya terbuka sendiri. Dan Jenny menutupnya kembali dan menguncinya, tapi ternyata masih terbuka sendiri. Lalu Jenny mengambil kain putih dan menutup boneka itu dengan kain. Kemudian Pak Mulin curiga ada yang masuk ke kamar itu, lalu Pak Mulin berlari. Saat Jenny membalikan badannya, tiba-tiba ia dikejutkan oleh sosok tertutup kain. Mendekatinya kemudian sosok itu lenyap begitu saja. Jenny ketakutan berlari keluar dan Jenny mendengar Bapak Mulin naik ke atas. Jenny hendak menutup pintu dan anehnya pintu itu sudah tertutup rapat. Lalu Jenny pergi ke kamar tidurnya. Keesokan harinya anak itu bermain di sumur. Mereka sedang membicarakan Nyonya Mulins yang suka menggunakan topeng di wajahnya. Lalu Linda menegur dan menasihatinya dan tampaknya mereka tidak senang dan mengajaknya bermain petak umpet. Carol meminta Linda segera pergi untuk bersembunyi. Sebenarnya teman-temannya hanya mengerjainya saja, supaya Linda pergi dari sana. Linda pun masuk ke rumah untuk segera sembunyi. Lalu di bawah tangga Linda melihat sesuatu, ada sebuah ruangan, lalu masuk ke dalam. Sementara temannya itu bukan mencari Linda tapi malah asik melihat-lihat bekas tempat kerja Bapak Mulins. Di bawah tangga itu Linda melihat boneka iblis itu sedang duduk di sana dan Linda mendekatinya. Tiba-tiba boneka itu menghilang di balik kegelapan. Hal itu membuat Linda terkejut lalu terjatuh keluar. Di malam harinya temannya bercerita tentang Nyonya Mulin yang seram di balik selimut. Tiba-tiba senter mereka yang digunakan mati dan mereka mendengar suara lonceng dan mereka melihat sosok di balik selimut yang seram. Kemudian sosok itu menghilang lalu masuk ke selimut, menutup mulut mereka dan suster dan Bapak Mulins masuk ke kamar untuk menanyakan apa yang terjadi. Carol mengatakan kalau Nyonya Mulins masuk ke kamar mereka dan Bapak Mulins meyakinkan kalau istrinya sudah lama tidak bisa berjalan. Jadi tidak mungkin Nyonya Mulins di sini. Keesokan harinya Carol menjadi pendiam. Jenny pun menyadari yang mereka alami juga dialaminya. Kemudian di dalam rumah, Jenny melihat suster mengambil air untuk Nyonya Mulins. Jenny pun mengintipnya kalau keluarga Mulins punya anak perempuan namun sudah meninggal. Setelah menutup pintu, Jenny melihat ada sebuah foto di dinding lalu dia mengambilnya karena Jenny penasaran dengan foto itu. Lalu Jenny pun membawa foto itu ke kamarnya. Di malam harinya, saat Jenny mau tidur, dia memandangi foto itu. Dia meyakini bahwa foto itu adalah putri dari Bapak Mulins. Dan putrinya itu bersama boneka iblis yang pernah dia temukan di kamar rahasia. Saat mau memasukkan ke dalam selimut, ternyata dia melihat mata foto itu menyala. Tiba-tiba, dia mendengar suara musik dari dalam kamar lalu dia memeriksanya. Ketika Jenny mematikan musiknya, tiba-tiba Linda juga masuk ke kamar itu. Dia bertanya, kenapa Jenny masuk ke kamar itu? Jenny bilang ini adalah kamar putri Bapak Mulin yang sudah meninggal. Dan ia merasa kalau arwahnya masih gentayangan dan menyalakan pemutar musik itu. Kemudian Linda mengambil pistol mainan dari dalam laci dan tanpa sengaja dia menembakkan sebuah bola tepat di wajah boneka itu. Tiba-tiba wajah boneka yang harusnya menoleh ke belakang tiba-tiba menghadap mereka. Lalu Linda ketakutan langsung lari keluar. Keanehan pun terus berlanjut.
Jenny melihat ada boneka unyil di depannya bergerak sendiri. Lalu Jenny mengambilnya, ternyata tidak ada yang memainkannya. Tiba-tiba lampu miniatur itu menyala sendiri. Ia menghampirinya dan melihat ada seorang anak kecil di depannya. Lalu anak kecil itu berbalik arah dan Jenny pergi menghampirinya. Tiba-tiba wajah anak kecil itu berubah jadi iblis. Kemudian menyerang Janice. Janice yang ketakutan pun lalu keluar kamar dan iblis itu mengejarnya dan membuat semua pintu tertutup. Saat kejadian itu tidak ada yang mendengar suaranya. Ia berlari ke tangga menggunakan kursi lift, namun iblis itu menariknya ke atas dan membuat Janice terjatuh. Keesokan harinya, pulang dari rumah sakit, ia memberitahu suster kalau ada iblis menyerang Janice dan ingin mengambil jiwanya. Suster menenangkan Janice untuk berdoa dan beristirahat. Keesokan harinya, giliran Linda yang diteror iblis itu. Linda mendengar ada suara dari dalam kamar itu. Lalu Linda mengintip dari lubang kunci pintu dan melihat boneka itu sedang asik di kursi goyang. Linda pun membuka pintu, namun boneka itu sudah tiada. Keesokan harinya, Suster Charlotte membawa Jenny keluar untuk menjemur. Lalu masuk ke dalam rumah, tiba-tiba iblis itu menyamar menjadi Suster Charlotte dan mendorongnya di dalam gudang. Iblis itu menjatuhkannya di sana lalu menutup pintunya. Iblis itu menggunakan kekuatannya untuk menakuti Janice. Kemudian, dari dalam lorong, iblis yang menyamar itu lalu menyerangnya. Suster Charlotte dan yang lainnya mendengar teriakannya dan segera masuk ke gudang untuk melihat keadaannya. Dan anehnya, mereka menemukan Janice dalam keadaan baik. Malam harinya, Linda mencoba memberitahu yang lainnya kalau putri Bapak Mullins yang sudah meninggal mengincarnya. Temannya juga merasakan keanehan yang sama saat ada sosok iblis yang menakutinya. Carol lalu masuk ke kamar dan bilang tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Linda pun kembali ke kamarnya. Keesokan harinya, Bapak Mullins mendatangi Linda yang lagi melamun di depan rumah. Linda mengatakan masuk ke dalam kamar itu dan menemukan sebuah boneka bergaun putih. Selain itu, Janice melihat arwah putri mereka. Bapak Mullins mengatakan tak seharusnya mereka masuk ke kamar itu. Karena khawatir, ia pun masuk dan menemukan boneka iblis itu duduk di meja makan. Tiba-tiba Janice sudah berada di sana. Kemudian ia menghilang di balik kegelapan dan berubah menjadi sosok iblis. Ia pun memperlihatkan salib miliknya. Namun iblis itu terlalu kuat sehingga ia mematahkan jarinya. Iblis itu juga menyerangnya tanpa ampun. Suster dan yang lain baru saja pulang belanja. Ia mendengar teriakan Bapak Mullins selalu masuk ke dalam rumah. Dan di dalam rumah, suster menemukannya sudah tewas mengenaskan. Akhir-akhir ini, Linda sering melihat Janice tidur bersama boneka terkutuk itu. Ia pun menyadari ada sesuatu yang salah pada diri Janice. Ia mengambil boneka itu lalu dibawanya keluar. Suster Charlotte melihatnya kemudian menyusulnya keluar. Linda mengatakan kepada suster kalau ia akan membuang ke dalam sumur lalu melakukannya. Saat hendak kembali, ada suara dari dalam sumur, kemudian memeriksanya. Tiba-tiba iblis itu menarik ke bawah. Beruntung suster berhasil menyelamatkannya. Mereka segera berlari untuk masuk ke dalam rumah. Kemudian Linda mendatangi Janice yang ternyata boneka itu sudah kembali ke sana. Janice sepertinya menghilang, lalu membawa boneka itu ke kamarnya Mullins untuk minta penjelasan. Nah, di bagian inilah saya akan menjelaskan bagaimana awal boneka terkutuk itu lahir. Setelah ia kehilangan putrinya, ia dan suaminya berdoa. Mereka menjanjikan kesetiaan kepada kekuatan apapun yang bisa membuat mereka bertemu dengan putrinya kembali. Namun diam-diam ada iblis terkutuk mendengar doa mereka. Hingga suatu hari, alat musiknya terputar sendiri. Mereka langsung menyadari kehadiran putrinya. Lalu ia meminta izin masuk ke dalam boneka agar bisa tinggal bersama mereka untuk selamanya. Dan mereka mengizinkannya. Meski tak bisa memegangnya, mereka cukup bahagia akan kehadiran putri mereka, sampai pada akhirnya kalau sosok itu bukan Annabelle melainkan iblis.
Kemudian Nyonya Mullins mendatangi ke kamar putrinya. Ia melihat Annabel palsu sedang asik bermain, tiba-tiba Vi berubah menjadi iblis lalu menyerangnya. Bapak Mullins yang baru saja pulang segera menyelamatkan istrinya. Iblis itu memanipulasi mereka dengan menggunakan Annabel supaya mendapatkan tubuh untuk dirasuki. Iblis itu juga berusaha mengambil tubuhnya, namun ia dilarikan ke gereja dan jiwanya terbebas darinya. Meski begitu, iblis itu tetap terikat dengan boneka itu dan membuatnya mendapatkan julukan boneka iblis Annabel. Bersama pendeta, Bapak Mullins mengurung boneka itu ke sebuah lemari. Setelah mendoakannya, ia segera menguncinya. Mereka mengira dengan membantu anak yatim piatu bisa menebus dosa mereka. Namun yang terjadi adalah anak-anak itu menjadi sasaran iblis untuk mendapatkan tubuh agar bisa dirasuki. Sementara itu mereka menemukan Janice di tempat lain, ada di dalam kamar Annabel. Ia memegang pisau dan bersiap untuk menyerang Suster Charlotte. Mendengar suara mereka lalu segera mencarinya. Lalu menemukan Nancy terluka dan meminta Carol menelpon polisi. Setelah itu, mereka mendengar suara lonceng Nyonya Mullins dan melihatnya tewas mengenaskan. Sementara itu, suster mencari Linda tanpa ia sadari sudah diikuti Janice. Suster membaca doa dan iblis itu dengan kekuatannya membuat suster melayang dan melemparnya ke dinding. Anak-anak itu terjatuh dan iblis itu menyeretnya ke dalam. Di luar rumah, anak yang lain naik ke mobil berusaha pergi dari sana. Namun mobil itu tidak bisa menyala. Mereka segera berlari ke arah gudang untuk bersembunyi. Tiba-tiba pintu gudang tertutup sendiri. Carol yang keburu masuk pun terjebak di dalamnya. Di sana ia melihat orang-orangan sawah di depannya berubah jadi sosok iblis. Sementara itu, Linda yang masih terjebak menggunakan lift yang ada di dinding kemudian turun ke bawah untuk mencari jalan keluar. Namun di bawah ada iblis yang sudah menunggu. Ia pun kembali masuk ke dalam lift kemudian naik ke atas dan saat hendak turun ke bawah, Jenny sudah menunggu di lantai bawah. Ia pun masuk ke dalam kamar Annabel untuk bersembunyi ke dalam lemari. Tidak lama kemudian, Janice menemukan tempat persembunyiannya lalu menyerangnya. Suster Charlotte sudah sadar menyelamatkannya lalu mengurung Janice ke dalam lemari. Iblis yang di dalam tubuhnya mengamuk. Lalu Linda bersama suster segera keluar untuk menyelamatkan diri. Sementara itu, Carol juga berhasil menyelamatkannya dan mengeluarkan Ningsi dari gudang. Akhirnya mereka selamat dari amukan iblis itu saat polisi ke TKP tidak menemukan Jenny di sana. Bahkan, keesokan harinya keberadaan Jenny masih misteri. Sang pendeta itu mengatakan iblis itu sudah pergi. Setelah kejadian itu mereka pergi dari sana. Scene pun berganti ke sebuah panti asuhan. Tampak pasangan suami istri ingin mengadopsi anak di sana yang ternyata Jenny lah yang mereka adopsi. Kepada orang tua barunya, ia memberitahu namanya yaitu Annabel. 12 tahun pun berlalu, kini Jenny atau Annabel sudah tumbuh dewasa. Saat sedang tidur, orang tua Annabel mengejutkan suara langkah kaki di rumah. Ia mengira ada maling masuk. Kemudian ayahnya keluar kamar untuk periksa, namun datang Annabel yang sebelumnya sudah kerasukan iblis dan membunuh ayahnya dan juga membunuh ibunya. Seseorang tetangga terbangun mendengar teriakan. Kemudian ia membangunkan suaminya untuk memeriksanya. Adegan ini ada di awal film Annabel yang rilis sebelumnya pada tahun 2014. Dan film ini berlanjut pada film Annabel yang rilis pada tahun 2014. Itulah alur film Annabel Creation. Terima kasih sudah menonton, sehat selalu semuanya.